Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rahmat Hidayat, Ahmad Sokani, dan Wulandari akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perlindungan Hukum Nasabah sebagai Konsumen Bank Syariah. Bank Syariah dan Nasabah. Bank Syariah atau ada pula yang menyebut dengan istilah Bank Islam merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang berdasarkan operasionalnya pada syariat hukum Islam. Dan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah mendapatkan legitimasi dalam bentuk yang konkret dan kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pengkreditan rakyat syariah. Selanjutnya, pada pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah. Yang pertama, sumber-sumber dana. Untuk mengetahui kegiatan usaha dalam menghimpun dana, perlu ditelusuri melalui sumber-sumber data yang dikelola oleh Bank Indonesia. Yang kedua, intake program. Bank sebagai sarana lembaga intermediasi memiliki kerjasama dengan lembaga lain untuk menjaga sistem keuangan negara ini, yaitu dengan linkage program adalah suatu kerjasama bank dengan lembaga lain untuk mengelola dana yang dapat digunakan masyarakat sehingga sistem perekonomian akan berkelanjutan. Yang ketiga, bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dengan kreditor. Dari hasil penelitian diketahui dalam praktik perbankan nasabah bank dapat dibedakan menjadi 3, yaitu nasabah penyimpan dana atau kreditor, nasabah penerima dana atau debitor, nasabah pengguna jasa bank. Dalam kegiatan usaha, bank ketiganya disebut sebagai nasabah yang melakukan hubungan hukum dengan bank. Sistem perlindungan hukum dalam kegiatan usaha bank syariah. Sebagai sebuah kegiatan usaha yang regulasinya diatur oleh undang-undang dan perundang-undangan lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah di dalam perbankan syariah juga terdapat sistem perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Sistem itu dapat dilihat dari sisi hubungan antara bank dengan nasabah serta hubungan antara bank dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Di antaranya ada perlindungan hukum bagi nasabah melalui undang-undang. Yang kedua, perlindungan hukum bagi nasabah bank ditinjau dari peraturan. Yang ketiga, perlindungan nasabah melalui pengawasan Bank Indonesia. Kewenangan peraturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, peraturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan memberi izin, yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Yang kedua, kewenangan untuk mengatur, yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan. Yang ketiga, kewenangan untuk mengawasi, yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Yang keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Program pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia atau BI. Dalam rangka pengawasan, Bank Indonesia BI mencanangkan program-program pengawasan dengan tujuan sebagai berikut: menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya yang sangat tinggi, serta memiliki ketahuan dalam menghadapi risiko. Tujuan dan perlindungan hukum tertentu mekanisme perbankan adalah meliputi:
1. Untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah. 2. Pendirian lembaga mediasi independen. 3. Peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Bank yang termasuk dalam kategori bermasalah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bank yang bermasalah secara struktural, yaitu bank yang mengalami kondisi yang sangat parah dan setiap saat dapat terancam keberlangsungannya. Yang kedua, bank yang bermasalah secara non-struktural. Yang masuk ke dalam kategori ini biasanya dengan karakteristik pemilik tidak begitu banyak ikut campur dalam pengelolaan manajemen dan menyadari kesalahannya. Perlindungan hukum lainnya kepada nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian. Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998. Yang kedua, rahasia bank berdasarkan pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 3. Jaminan atas simpanan nasabah melalui lembaga penjamin simpanan. Baiklah, dengan ada penjelasan dari makalah kami mengenai perlindungan hukum nasabah sebagai konsumen bank syariah, diharapkan kita semua dapat memahami apa itu hukum nasabah dan dapat menerapkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan peraturan hukum syariah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.